Baik teman-teman, saat ini saya berada di Kecamatan Melak, mau melakukan penyeberangan ke Kecamatan Manor Bulan. Nah, kami mau Natal di Kampung Merimun. Nah teman-teman, pada saat ini suasana di penyeberangan begitu ramai dan sebentar lagi kami akan menaikkan kendaraan kami ke feri penyeberangan. Ikuti video saya teman-teman. Selamat sore dan salam sehat dari saya. Ikuti video saya hari ini. Bapak ambil apa itu TikTok dulu aku. Nah, ini yang akan pergi ke Kampung Marimun. Yang lain di sini Sore guys. Juga. Saingannya lagi. oh, guys. Kita langsung gas. Guys, selamat sore guys. Kami ada di mana Pak? Kecamatan Melak. Kecamatan Melak, mau meluncur ke Kecamatan Manor Bulan kita ini. Jembatan ditunjuk Pak Jokowi belum. Kloter pertama berangkat teman-teman, dan kondisi air masih tinggi.
Begini dari mana sampai. Aku nggak lihat. Jadi ya? Iya. Oh, sudah dulu ini ya? Iya. Dari sini yang nanti bisa kita minta dia musim di bisa putar ke dalam. Mana masuk aja Pak? Masuk aja. 12 ton. Biasanya maksudnya tuh ngenteni ya. Mantap. Beli itu karo Pak Tamat 12 kono. Pirana mang? Nak kelumpang. Numpang iku mang. Nak kelumpang itu. Wah, aku padha karo kowe. Datangi Pak Nyorong. Aku ini. Loh, kon kowe ku lali nang di sana. Biasanya pas dia klek menggokan ngenteni kok gak ngenteni aku ngono. 12. Lah kok padha karo kowe aku ngetutno santo. Sekarang apa? Pak Tamat enggak tanya. Halo Pak. Selamat tahun baru. Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Hari ini kita merasakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti malam ini kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah juru selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berasal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sidang masa raya Natal saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 119 bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Hai dunia gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Kita mulai ibadah Natal kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Sidang masa saya tadi dipersilakan untuk kembali. Kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 119 bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Hai mari berhimpun. Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kidung Jemaat nomor 92 bait pertama hingga bait yang ketiga, Malam Kudus. Sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik mendengar, bala surga menyanyikannya, gamblang malam menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, murni kasih kekal.
bersyukur karena kita boleh hadir di tempat ini dengan sukacita di tahun yang baru. Bahkan saya yakin dan percaya kita bersama hadir dengan semangat yang baru untuk mulai bersama-sama merayakan Natal di tempat ini bersama jemaat PSPI Linggam, DKI Linggam Prima. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sudah bukan menjadi rahasia umum ketika ada begitu banyak orang, ketika mereka merayakan Natal, mereka akan dengan sangat antusias dan bersemangat untuk merayakan hari tersebut. Dan itu bukan merupakan hal yang salah, wajar saja. Karena ketika mereka boleh bersemangat dan antusias dalam merayakan Natal itu merupakan wujud ekspresi dari rasa sukacita dan bahagia yang boleh mereka rasakan. Dan memang sudah menjadi bagian yang memang harus dimiliki oleh kita ketika kita menyambut bahkan merayakan Natal. Sudah harus menjadi sikap yang kita miliki ketika kita boleh bersemangat dan antusias dalam merayakan Natal itu. Dengan semangat dan antusias itu, kesukacitaan kita dapat terlihat ketika kita merayakannya. Nah, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus begitu antusias dan semangat dalam merayakan Natal? Karena Natal ini sebenarnya bukan hanya permasalahan untuk mengenang kelahiran sang bayi mungil yang lahir sederhana di kandang domba yang hina, melainkan Natal yang kita rayakan ini merupakan bagian anugerah Allah, karena Allah dengan kerendahan hatinya Ia berkenan datang ke dunia ini untuk bertemu dan berjumpa dengan ciptaannya. Nah, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sore hari ini merupakan sore yang istimewa bagi kita ketika kita bersama boleh senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan diperhadapkan melalui nas pemberitaan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-18, ayatnya ke-8 sampai ke-14 yang menjadi dasar perenungan kita. Dan khususnya saya akan membawa kita untuk bersama merenungkan di bagian ayatnya yang ke-14 sebagai bagian yang akan membawa kita untuk benar-benar memaknai dan memahami apa itu arti Natal dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-14 yaitu berkaitan dengan tema Natal kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini merupakan sebuah pernyataan, sebuah nyanyian, bukan nyanyian biasa, melainkan nyanyian pujian yang disampaikan oleh malaikat bala tentara surga setelah mereka menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran sang juru selamat kepada para gembala. Nah, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, para gembala ini merupakan orang-orang yang beruntung ketika mereka boleh senantiasa dipilih untuk menjadi orang-orang yang pertama mendengarkan berita sukacita tentang kelahiran sang juru selamat. Karena kita ketahui profesi atau pekerjaan sebagai gembala ini itu sebenarnya kadang-kadang dipandang sebagai profesi yang dipandang sebelah mata, tidak istimewa, tidak ada apa-apanya. Tapi melalui bagian firman Tuhan ini menyatakan ketika mereka boleh senantiasa menjadi orang-orang yang dipilih untuk senantiasa menerima kabar sukacita bahwa Yesus Kristus sang juru selamat telah lahir. Ini bersama mengingatkan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus yang secara sederhana lahir di kandang domba dan berita kelahirannya disampaikan kepada para gembala. Itu merupakan suatu hal sederhana, namun membuktikan walaupun itu adalah hal yang sederhana, itu tetap membawa sukacita. Kenapa? Karena kelahiran Yesus Kristus ini merupakan anugerah Allah yang besar, karena merupakan penyataan akan janji Allah kepada umat
manusia. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini membuktikan kepada kita melalui tema Natal kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya yakin dan percaya sudah sering sekali kita mendengarkan bagian ini sebagai tema yang dibawakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam bagian ini, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan merupakan suatu pujian yang luar biasa. Ketika kita boleh senantiasa tahu bahwa ketika Yesus dilahirkan sebagai juru selamat, bukan hanya di bumi yang dapat atau merasakan sukacita dari kelahiran itu, tetapi di surga rupanya juga merasakan sukacita itu. Dan hal itu benar-benar membuktikan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus yang sederhana ini sebenarnya bermakna sangat luar biasa. Bayangkan itu dirayakan tidak hanya di bumi, tapi juga senantiasa dengan pujian yang sangat mulia dinyanyikan oleh malaikat sebagai bentuk sukacita akan kelahiran Sang Juru Selamat ini. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam tema kita kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, saya membawa kita untuk bersama melihat dua buah hal, dua buah kata. Yang pertama adalah kemuliaan. Kata kemuliaan ini sidang masa raya Natal yang berbahagia ini bersama-sama menyatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah layak untuk mendapatkan pujian, penghormatan akan kasih dan kebaikannya. Terlebih melewati kelahiran Yesus Kristus ini, yang saya katakan tadi sebagai sebuah anugerah, kita diingatkan melewati kelahirannya untuk umat manusia, itu membawa kita untuk bersama-sama menerima sebuah pengampunan secara total dan pengampunan bahkan keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sidang masa raya Natal yang berbahagia, itu adalah kedua pertama yang saya katakan tadi, kemuliaan. Kemudian yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera ini Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini merupakan sebuah bagian sukacita yang diberikan secara gratis dari Allah untuk dirasakan oleh umat manusia melewati kelahiran Yesus. Melewati hal ini Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang berbahagia, damai sejahtera itu ketika ia merupakan sebuah sukacita dalam kehidupan kita atas lahirnya Sang Juru Selamat. Maka damai sejahtera itu juga adalah bagian yang senantiasa boleh kita nikmati sampai saat ini. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus ini tidak hanya sebatas kelahiran yang kita rayakan hari ini, tapi ini merupakan yang saya katakan tadi penyataan janji Allah, merupakan penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Artinya Allah sendiri sudah mempersiapkan rencana ini dari awal, tidak hanya dalam perjanjian baru kemudian sampai kepada kita saat ini, melainkan juga sudah sejak zaman perjanjian lama. Terusnya dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, dibuat tentang kelahiran Sang Juru Selamat, dibuat tentang janji Allah akan kedatangan Sang Mesias itu sudah ada. Dan ini merupakan bagian yang sangat luar biasa. Ketika dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14 itu dinyatakan kepada kita bahwa seorang perempuan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel. Dan itu benar-benar dinyatakan. Dan saat ini merupakan bukti nyata ketika kita bersama-sama hadir di tempat ini. Janji Allah itu bersama-sama kita nyatakan
Sukacita itu bersama kita rasakan saat ini. Nah, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari bagian firman Tuhan kita hari ini? Yang hidup dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberkati firman-Nya dan memampukan kita untuk bersama-sama melakukan firman itu. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman, kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 118, bait pertama hingga bait yang ketiga, sungguh mulia. Ada akar terjadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala Yesus, ya jangan kaget Pak Ajen kedua yang berdiri untuk bangun ini. Ya, saya tiba-tiba dibisik nanti Pak Dalian saja ya mewakili keluarga kita di Marimun. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk Saudara Yoga yang boleh memimpin kita dalam liturgi, dan kita boleh melewatkan ibadah ini sampai ke perayaannya. Terima kasih kepada Saudara Naomi, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Bupati Kutai Barat, atau yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Tertinggal Kutai Barat, Bapak kami selamat datang Pak, sudah menghadiri acara Natal di Marimun. Ya, meskipun Bapak kita kemarin tidak mengeluarkan undangan, tapi Bapak berkenan hadir. Selamat datang, terima kasih untuk kehadiran Bapak. Yang kedua, yang Ayo, makan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini untuk video saya kali ini, tanggal 3 Januari 2024. Nah, dari Kampung Marimun, saya dan Bos Abdi Natal bersama di Pos PI Linggang Marimun. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.